Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom, salam sehat. Kita bersyukur kalau kita ada sampai pagi ini. Renungan pagi ini dengan tema, mana yang penting? Iman atau tanda? Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Kekristenan sering dihubungkan dengan hal-hal yang lahiriah seperti salib, lilin, buku Alkitab, atau hal-hal yang formal seremonial seperti sakramen baptisan atau sakramen perjamuan kudus. Hal-hal itu memang penting sejauh berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai inti iman. Bila hal-hal tersebut mendapatkan penekanan yang berlebihan, maka bisa berakibat hal-hal yang lebih mendasar seperti iman terabaikan. Pada bagian akhir suratnya, Paulus menyimpulkan bahwa orang-orang yang memaksa jemaat Galatia untuk disunat adalah orang-orang yang memegahkan hal-hal lahiriah sebagai tanda kesalehan. Pada hakikatnya, orang sedemikian sebenarnya mengingkari iman Kristen sejati. Mereka adalah orang-orang munafik yang menuntut orang lain mentaati ajaran mereka, sementara mereka sendiri menghindar semua beban berat itu. Bandingkan dengan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi di Matius 23:4. Paulus sendiri memiliki tanda-tanda lahiriah. Namun tanda lahiriah itu ada karena kesetiaannya memikul salib untuk melayani Tuhan. Paulus tidak bermegah atas tanda-tanda lahiriah tersebut. Bagi Paulus yang penting bukan tanda, melainkan iman sejati yang ada di baliknya. Ketika kekristenan hanya berhenti sebatas tanda lahiriah, maka ada begitu banyak kerugian yang akan dialami oleh orang Kristen. Imannya akan mandek, bahkan dalam bahaya mati, karena tidak lagi menjadi dasar hidup kekristenannya. Yang muncul adalah sejenis kemunafikan. Dari luar kelihatan saleh, tetapi di dalam imannya keropos. Bagaimana mungkin kekristenan seperti itu bisa bertahan menghadapi badai pencobaan? Semudah orang menyembunyikan kalung salib agar tidak ketahuan sebagai orang Kristen, segampang itulah orang menyangkali Tuhannya kalau kualitas kekristenannya hanya sebatas kulit. Renungkan, iman sejati akan terwujud dalam kesaksian hidup yang memberkati orang lain. Puji Tuhan, kita bersyukur buat renungan pagi ini. Biarlah kekristenan tidak hanya hal-hal lahiriah, tidak untuk dipertontonkan, tetapi iman Kristen adalah sebagai kesaksian hidup. Inilah yang terpenting, bukan untuk dipertunjukkan, bukan untuk dipertontonkan, tetapi kekristenan adalah kesaksian, adalah pengalaman hidup kita. Bagaimana hidup kita? Pertunjukan hanya sebatas diperlihatkan 1-2 jam, tapi kehidupan adalah terus menerus. Artinya ditunjukkan selalu, tidak tergantung dengan waktu. Selamanya Tuhan menolong kita supaya kita betul-betul ada orang-orang Kristen yang sejati. Mari kita percaya bahwa seremonial, hal-hal lahiriah penting, tapi yang terlebih penting adalah bagaimana iman kita, hati kita adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan melihat hati kita. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami sadar bahwa jangan sampai kami terlalu mengandalkan, terlalu menunjukkan hal-hal yang lahiriah, sehingga hal-hal yang batiniah kami mengabaikannya, kurang memperhatikannya. Kami bersyukur buat renungan pagi ini. Jadikan kami orang-orang Kristen sejati yang selalu hidup
menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin ketika kami menyenangkan hati Tuhan, kami juga menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan tuntunan-Mu saja. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, hadapi hari ini dengan hati yang selalu bersyukur, dengan tidak bersungut-sungut. Melangkahlah dengan iman dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.